Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi kita buat majelis yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang dicari-cari oleh malaikat. Majelis yang mengingati Allah Subhanahu wa taala, yang membicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita penuhi majelis kita ini, kita isi majelis kita ini dengan pujian-pujian atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sebagai tanda rasa syukur kita atas karunia yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karunia yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia adalah karunia iman dan Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa diberikan karunia, diberikan nikmat iman dan Islam, maka seketika itu seorang hamba ini, seorang manusia ini menjadi semulia-mulianya manusia. Karunia iman, karunia Islam ini tanda bahwa seorang manusia ini, seorang hamba ini dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman dan Islam ini sebagai tanda bahwa orang ini akan mendapatkan kebahagiaan di dunia yang sementara dan akhirat selama-lamanya. Dan seorang hamba ini dikaruniai iman dan Islam ini sebagai tanda bahwa orang ini akan menjadi raja-raja di surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam kita kirimkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan jalan manusia, jalan keselamatan, jalan kebahagiaan di dunia sementara dan akhirat selama-lamanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iman dan Islam ini sangat penting hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk bagaimana kita mengajarkan iman dan Islam. Karunia iman dan Islam ini hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatunya, kalau kita apabila kita diberikan karunia Islam ini, segala sesuatunya akan menjadi baik. Kalau dia diberikan kekayaan, hadirin Allah Subhanahu wa taala, baik, karena kekayaannya akan digunakan untuk kebaikan. Begitu pula kalau dia miskin, hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kemiskinannya Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa di akhirat nanti hisabnya tidak banyak. Hisabnya tidak banyak Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kalau kita dikaruniai iman dan Islam hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka bila kita sehat, maka sehat kita baik. Karena kenapa? Kita akan gunakan kesehatan kita untuk berbuat baik, berbuat baik kepada sesama manusia, menolong sesama manusia hadirin Allah Subhanahu wa taala.
Begitu pula kalau kita sakit hadirin Allah Subhanahu wa taala, kalau kita dikaruniai iman dan Islam ini, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti penyakit kita ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak. Akan tetapi akan menggugurkan dosa-dosa kita hadirin Allah Subhanahu wa taala. Ya hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada ruginya kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjadi baik hadirin Allah Subhanahu wa taala, kalau kita seorang polisi hadirin Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadi baik. Karena kita akan melaksanakan tugas dengan baik. Melaksanakan tugas didasari dengan agama hadirin Allah Subhanahu wa taala akan muncul keikhlasan tanpa pamrih. Kalau kita melaksanakan semua tugas-tugas kita dalam kepolisian hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka kita semua akan melaksanakan dengan ikhlas, dengan didasari iman dan Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kalau kita mendapatkan kesulitan dalam hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala, kesusahan-kesusahan, yakinlah bahwa kesusahan itu akan mengampuni dosa-dosa. Kesusahan itu akan digugurkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesusahan-kesusahan tanpa sesuai dengan kemampuan kita. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya kalau kita dikaruniai iman dan Islam, bersyukur saja. Kita bersyukur jadi polisi hadirin Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak saudara-saudara kita ingin menjadi seorang polisi, namun Allah tidak takdirkan menjadi seorang polisi. Maka bersyukur saja hadirin Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya orang Islam itu bersyukur saja. Kalau kita berangkat dari rumah menuju ke kantor, kita berangkat dengan syukur. Kemudian kita melaksanakan apel, kita melaksanakan apel dengan syukur. Melaksanakan tugas sehari-hari sebagai rutin kita melaksanakan dengan syukur saja. Dan kita ini penuhi dengan semua kegiatan dengan syukur. Maka semua kesusahan-kesusahan dalam melaksanakan tugas Allah akan memudahkan. Tidak ada kesusahan-kesusahan yang tidak diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari itu hadirin Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ruginya kalau kita beramal soleh, berbuat baik kepada sesama manusia, kepada teman-teman kantor kita, sesama siapa saja kita temui dengan masyarakat, kita dasari dengan keikhlasan, dengan agama. Makanya setiap ada undang-undang, setiap ada dikeluarkan undang-undang, yang pertama itu berketuhanan yang Maha Esa. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, mari itu hadirin Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berbondong-bondong hadirin Allah Subhanahu wa taala melaksanakan kebaikan didasari dengan agama. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang sempat saya sampaikan, ada kurangnya itu semata-mata karena ini kami masih sebentar belajar menyampaikan kebaikan-kebaikan. Kemudian ada benarnya ini semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada pemirsa, kepada hadirin Allah Subhanahu wa taala, saya minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya minta ampun. Mudah-mudahan dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selamat di dunia, selamat di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahagia di dunia, bahagia di akhirat selama-lamanya. Untuk itu saya tutup doa majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi